Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Afid Ilham Maulana and my NPM 234110226 PM. A student exchange in Universitas Teknokrat Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu terkait dasar komunikasi bisnis. Nah, buat teman-teman yang belum tahu terkait dasar komunikasi bisnis, kali ini kita akan mempelajari di materi tersebut. Nah, sebenarnya sebelum ke komunikasi bisnis, kita harus tahu dulu apa sih itu sebenarnya komunikasi. Komunikasi merupakan proses pengiriman pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan melalui suatu media tertentu dengan tujuan tertentu. Jadi maksudnya apa? Komunikasi yaitu proses pengiriman pesan. Goalnya ada pesan, ya. Pesan yang dikirimkan oleh komunikator. Siapa sih komunikator? Yang memberikan pesan. Komunikator yang ingin mengirimkan pesan itu namanya komunikator. Nah, kepada komunikan atau penerima pesan. Jadi agar unsur komunikasi itu berjalan, harus ada beberapa aspek ini nanti ya. Ada pesan, ada komunikator, ada komunikan, terus melalui media tertentu dengan tujuan tertentu. Nih, jadi gambarnya sederhana, ada pesan, ada komunikan, ada komunikator, terus melalui media tertentu dan tujuannya ada. Jadi gambarannya komunikasi adalah proses pengiriman pesan, pesannya dikirim kepada dari komunikator ke komunikan untuk tujuan melalui media tertentu untuk tujuan tertentu agar goalnya ya pesannya itu diterima oleh komunikan. Nah, selanjutnya komunikasi ada dua bentuk, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Lantas apa bedanya komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal? Saya akan jelaskan. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan melalui your mouth, melalui mulut ya. Ketika kita ngomong secara langsung dengan orang itu salah satunya adalah komunikasi verbal. Dan juga dengan melalui tulisan atau via chat dan lain sebagainya itu bisa termasuk komunikasi verbal. Oh ya, juga ketika kita video call sebenarnya ini juga salah satu komunikasi verbal ya, karena kalian bisa melihat saya berbicara dengan jelas. Nah, sedangkan dari komunikasi nonverbal itu apa sih komunikasi nonverbal? Jadi komunikasi nonverbal itu kita menangkapnya tanpa mereka berbicara, kita bisa menangkap apa yang dimaksud dan apa pesannya yang terkandung di dalamnya. Maksudnya, komunikasi nonverbal itu contohnya saja langsung pada gerak tubuh kita, body language kita, gerak tubuh kita. Ketika kita presentasi atau sedang berkomunikasi kita grogi, kita terlihat itu komunikasinya ya tidak percaya diri. Nah, terus juga kita bisa lihat dari facial expression, dari wajah kita, terus dari senyum kita, smiling, terus intonasi kita, nada-nadanya dan lain sebagainya. Itu dari komunikasi nonverbal. Nah, selanjutnya tadi sudah tahu nih terkait komunikasi. Kita akan jelaskan terkait apa sih komunikasi bisnis. Menurut Cartzy tahun 1994, komunikasi bisnis dijadikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam dunia bisnis dalam rangkaian mencapai tujuan bisnis. Jadi komunikasi yang tujuannya untuk mencapai goal dari bisnis tersebut. Karena tadi tujuan dari komunikasi adalah mengirim pesan kepada penerima pesan, ya ini tujuan komunikasi bisnis. Gimana sih kita sebagai pemilik bisnis mengirimkan pesan kepada konsumen, kepada investor dan lain sebagainya. Itu. Nah, terus terkait tujuan dari komunikasi bisnis, yang pertama ada memberikan informasi, memberikan persuasi, sama melakukan kolaborasi. Ketika kita mau memberikan informasi penting terkait bisnis kita, bisa menggunakan komunikasi bisnis, terus memberikan persuasi, mempengaruhi orang lain, dan melakukan kolaborasi dengan ya berbagai macam subsektor lain terkait untuk menunjang bisnis dari kita. Selanjutnya, hambatan dari komunikasi organisasi. Tadi kita belajar terkait komunikasi bisnis. Nah, di bisnis itu kita juga butuh terkait organisasi di dalamnya. Makanya ada beberapa hambatan dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, kelebihan beban informasi dan pesan yang bersaing. Maksudnya ketika kita terlalu banyak orang, ya ide yang masuk semakin banyak.
Itu salah satu aspek. Terus penyaringan yang tidak tepat dan ilmu komunikasi tertutup dan tidak memadainya dalam memimpin rapat, memimpin sebuah organisasi tersebut. Nah, lantas apa saja yang kita gunakan untuk mengatasi hambatan dalam komunikasi? Jelas, yang pertama kita harus memelihara iklim komunikasi, gimana kita cara berkomunikasi yang baik, yang efektif, yang efisien, yang terarah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya etika dalam berkomunikasi, kita harus mengetahui etika dalam organisasi berkomunikasi. Nah, nanti di materi-materi selanjutnya akan ada etika berkomunikasi. Sebenarnya memahami komunikasi antar budaya, memahami ketika di organisasi kita ada beberapa macam daerah, ya kita pahami bermacam daerah tersebut, dan pendekatan komunikasi, gimana sih kita komunikasi dengan si A, si B, si C, pendekatannya itu kan berbeda-beda. Nah, sebenarnya penggunaan teknologi secara bijak. Maksudnya ketika kita bisa menggunakan teknologi secara efisien, kita manfaatkan teknologi tersebut. Itu saja mungkin materi kita pada hari ini. Terima kasih. Saya Afid Maulana. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.